Hai teman-teman, balik lagi. Teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian semua mengenai pemeriksaan pada bayi baru lahir setelah persalinan. Kita akan bahas semuanya dengan detail apa saja yang diterima oleh bayi. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekarang kita siapin dulu untuk bedongannya, bajunya, topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Jadi prosesnya setelah bayi lahir itu kita melakukan proses IMD atau proses inisiasi menyusu dini. Apa sih IMD itu? IMD merupakan proses di mana bayi mencari puting ibu dengan sendirinya, dengan usahanya sendiri. Proses ini dilakukan segera saat bayi lahir. Jadi saat keluar nih bayinya, plasenta masih dalam, kan bayi dulu ya keluar baru plasenta atau ari-ari. Nah, saat bayi itu lahir, segera diletakkan di atas perut ibu. Setelah itu dikeringkan, baru kita penilaian awal setelah itu kita tengkurapkan ke perut ibu. Jadi perut ketemu perut. Proses IMD kurang lebih dilakukan selama 1 jam, di mana beberapa penelitian menemukan bahwa bayi dapat mencari puting ibu atau dapat dinilai IMD berhasil dengan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Oke, sekarang kita ambil dedenya. Nah, ini dia. Dedenya dibaluti dengan kain bedong yang kering ya. Oke, step pertama yaitu aku biasanya untuk pertama kali memakaikan sarung tangan kepada bayi karena untuk mencegah untuk kehilangan panas agar si dede tidak mengalami hipotermi atau kedinginan. Nah, ini kita kasih tali pusat bayi menggunakan kasa steril. Kasa steril ini untuk perawatan di rumah bisa beli di apotik ya, atau biasanya sih setelah persalinan itu saat ibu pulang itu dikasih sebox kasa steril. Oh iya, untuk bayi boleh menggunakan Pampers atau gurita bayi, tapi dengan catatan kita sebagai bidan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir, khususnya untuk pemasangan gurita, terus juga untuk popoknya, pampersnya, itu ada aturannya. Untuk popok atau pampers boleh digunakan asal sering diganti. Nggak boleh terlalu lama basah dan lembab karena itu bisa meningkatkan bakteri. Bayi juga akan mendapatkan salep mata yang berfungsi sebagai mencegah infeksi kepada mata bayi. Biasanya yang diberikan yaitu chloramphenicol 1%. Kita berikan di kedua mata bayi dengan cara memberikan dari dalam ke luar. Jadi kita berikan dulu dari bagian dalam mata bayi ke arah luar. Nah, ini kita pakaikan bajunya dan juga celananya. Oh ya teman-teman, kenapa aku nggak pakaiin sarung kakinya? Karena kita akan membutuhkan cap kaki bayi untuk pengurusan akte bayi. Nah, ini capnya itu ada di selembar kertas. Ini dari kelurahan ya kalau nggak salah, kelurahan atau kecamatan. Lalu kita butuh cap telapak kaki bayi di buku KIA. Nah, ini kita cap. Lalu kita butuhkan di sini ya, di lembaran yang kosong. Setelah dicap, baru biasanya aku pakaikan sarung kaki kepada si dedek. Gitu. Nah, ini ada teman aku, teman pelatihan APN, Bidan Ramita. Halo kakak. Setelah itu kita memberikan identitas pada bayi dan ibu.
Untuk anak perempuan, kita berikan gelang warna pink atau merah muda yang berisikan nama bayi, nama ibu maksudnya ya, mohon maaf, nama ibu, jam lahir, tanggal, berat badan, dan panjang badan. Nah, kita juga melakukan pemeriksaan lingkar kepala untuk mendeteksi dini apakah bayi dalam keadaan normal. Lalu kita cek lingkar dada dan juga lingkar perut. Sebenarnya memang lebih akurat dicek itu saat keadaan bayi belum memakai baju. Tapi lagi-lagi di sini aku menggunakan prinsip agar bayi tidak kehilangan panas gitu. Jadi misal nih kalau bajunya terlalu banyak ngegumpal di ukuran sentimeternya itu, aku biasanya dikurangin sekitar 1 cm sih. Nah, sekarang kita melakukan suntik vitamin K. Dilakukan di paha kiri secara IM. Fungsinya ini untuk mencegah perdarahan di otak. Vitamin K ya. Nah, baru kita bedong. Bunda, pentingnya kita memastikan bahwa kondisi bayi tetap dalam keadaan hangat. Apa aja sih proses kehilangan panas pada bayi baru lahir? Nah, ini guys, kakak bidan yang nolong persalinan si Dede. Bidan Epi. Hai kakak. Nah, di sini aku sebagai asisten untuk pemeriksaan bayi baru lahir ya. Jenis-jenis proses kehilangan panas pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu konduksi, di mana kehilangan panas dapat terjadi dengan cara merambat atau kontak langsung. Contohnya, menimbang bayi tanpa alas. Ini bisa menyebabkan bayi kehilangan panas. Yang kedua, radiasi, dengan cara memancar. Contohnya, membiarkan bayi di ruangan AC, dan contoh lainnya, membiarkan bayi dalam keadaan telanjang. Jenis yang ketiga yaitu evaporasi atau penguapan. Contohnya, bayi kehilangan panas karena tidak segera dikeringkan. Baik itu saat proses baru lahirnya tidak segera dikeringkan dari air ketuban, ataupun saat proses pemandian bayi tidak segera dikeringkan dengan menggunakan handuk, sehingga bayi menjadi dingin. Yang keempat, konveksi atau mengalir. Contohnya, membiarkan bayi baru lahir dekat jendela yang terbuka atau dekat dengan kipas angin, sehingga bayi menjadi lebih dingin. Untuk suhu normal pada bayi baru lahir yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pentingnya untuk ibu-ibu semua mempunyai termometer. Jadi, saat bayi terasa hangat atau terasa dingin, kita menggunakan pengecekan secara yang akurat, yaitu dengan menggunakan termometer. Jangan nengok ke kamera, wow, dia udah nengok ke kamera. Wow, udah kita jawab ini. Wow. Udah. Bisa lah. Kita ungu-ungu. Ini udah nyampe. Baiklah, segini dulu penjelasan dari aku mengenai apa saja yang diperiksa pada bayi baru lahir setelah bayi itu lahir. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam dunia parenting, persalinan, dan lainnya. Dah.